Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baun Aritonang, tuan rumah di Bincang Tonang. Eh, Sebuah program edukasi bentuk kontribusi kita dalam pencerdasan publik. Hari ini hadir narasumber kita, seorang perempuan muda berstatus janda, dan satu lagi perempuan seperti janji saya tadi berstatus halusnya apa dibuat namanya? Orang ketiga di rumah tangga seseorang. Kita coba berbincang dengan mereka. Buat anda-anda yang masih awam mungkin dengan ini, tolong tahan diri, jangan terlampau banyak menghujat, karena mereka juga yang hadir hari ini beritikat baik untuk mencerdaskan masyarakat Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli bahagian selatan. Kita masuk ke siapa dulu nih? Pinta atau ini sebut saja namanya Bunga? Yang sebelah kanan saya tanpa masker namanya Pinta, warga Kota Padang Sidimpuan. Sebelah saya satu lagi yang pakai masker, status orang ketiga di rumah tangga seseorang, kita sebut namanya Bunga. Kita coba bercerita-cerita dengan mereka. Masuk ke Pinta dulu. Pinta, usia hari ini berapa tahun? 38. Usia 38. Janda udah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun menjanda. Di usia pernikahan berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun usia pernikahan. Dari pernikahan di usia 8 tahun, Pinta dikaruniai anak berapa? 2 cewek 1 cowok. 2 cowok, 2 cewek, 1 cowok. Ya. Aktivitas sehari-harinya Pinta? Saya wira swasta. Biasanya jual dimsum. Kadang delivery online. Oh, bergerak di bisnis online ya? Iya. Bisnis online delivery. Itu kira-kira omsetnya sampai berapa? Paling tinggi sebelum corona? Kalau sebelum corona biasa waktu kemarin bisa 1 jutaan per hari. 1 juta ya? Bisa di bawah 1 juta, di atas 500 itulah kira-kira. Iya. Iya. Bentuk pemasarannya online atau memang ada jenis usaha lain? Kita ada stay di kafe, join di kafe teman, punya teman. Jadi kita join di situ, terus yang online juga, pesan online juga tetap ada, kita delivery juga. Oh, dua-duanya make ya? Oke. Di pasca masuknya isu corona, pemerintah mengatakan stay at home, yang berarti tidak boleh keluar rumah. Iya. Pengaruhnya dengan omset Pinta sehari-hari ada? Pengaruh kali, banyak. Seperti itu? Biasanya orang banyak pesan, ini mau pesan pun orang takut. Kadang orang mungkin takut kita ke rumahnya gitu. Oh, seperti itu. Kurang. Hampir rata-rata tiap hari udah nggak ada lagi yang pesan pas corona ini. Sangat berpengaruh dengan Iya. seorang janda dengan membelanjai 3 nyawa anaknya. Pinta hari ini mengalami keminusan omset di program home industrinya. Nah, dalam mengatasi itu Pinta pakai apa? Mengatasi keminusan ini sehari-hari. Tetap promosi di media sosial, terus promosi, mau tahu masih ada yang pesan kan. Cuman kalau pas corona kayak gini sangat jauh berkurang lah. Iya. Hampir kadang tiap hari nggak ada yang pesan. Nggak ada yang pesan tiap hari. Iya. Paras cantik usia muda menempatkan Pinta di posisi janda. Kalau boleh tahu, ini kalau boleh tahu ya, cerita yang mengakibatkan status Pinta menjadi janda boleh dijelaskan ke publik?
kemarin waktu namanya rumah tangga ya kan banyak masalah, mungkin Banyak udah cucian laundry iya ya. udah, Agak dikeraskan. udah intinya udah tidak cocok ya. Iya. Pada intinya karena orang ketiga juga lah, karena pelakor bahasa orang sekarang. Seperti itu. Iya. Artinya tembaknya belum ke sini ya. Masih Enggak. lanjut. Iya. Jadi karena udah nggak cocok, mungkin ada orang ketiga, ya udah kita memutuskan untuk pisah. Anak semua sama saya. Terus memang sampai sekarang ini jarang sih dinafkahi sama mantan suami saya. Jadi saya berjuang sendiri untuk 3 orang anak saya. Ya. Pinta yang menafkahi 3 anak Iya. selama 3 tahun terakhir. Iya, jarang lah dia belanjain. Paling setahun setelah cerai itu nggak ada sama sekali, bahkan nggak ada tanggung jawab. Pas paling berapa kali dalam setahun paling 4 kali dia ngirim itulah. Apa kira-kira pendidikan moral yang Pinta tangkap dari kejadian ini? Jadi buat anak-anak muda, remaja-remaja sekarang, kalau bisa jangan terburu-buru untuk menikah ya. Jadi kita kenali dulu pasangan kita, luar dalamnya, keluarganya, pribadinya. Jadi benar-benar bisa dia menjadi sosok figur imam ataupun suami yang bertanggung jawab buat anak kita nanti ke depannya. Jadi jangan buru-buru hanya karena cinta, hanya karena udah ini. Kalau masalah cinta, semua orang pacaran pas lagi sayang-sayangnya selalu ingin bersama terus, selalu ingin menikah. Jadi jangan buru-buru ke situ. Jadi kita kenalin dulu pribadinya semuanya, kita dalami. Dia tanggung jawab nggak nanti ke depannya macam mana gitu. Gitu. Artinya perceraian Pinta hari ini tidak ada sangkut pautnya dengan isu corona ya. Nggak ada. Jadi pesan Belum moralnya ada corona waktu itu. buat kawan mungkin yang masih melajang, anak-anak gadis yang di luar sana. Tadi ada pesan moral dari Pinta, sosok perempuan cantik berstatus janda dengan 3 orang anak. Dalam memilih pasangan jangan terlampau tergiur atau mungkin terpaksa dengan keadaan, tas ejekan kawan dan segala macam, tapi pastikan bahwasanya Anda sudah berada dengan pasangan yang tepat. Iya. Seperti itu mungkin Pinta Jangan ya. buru-buru untuk menikah. Jadi Iya. namanya pacaran, semua orang memang dia sayang kok sama aku, dia cinta kok sama aku. Semua orang pasti merasakan itu namanya pacaran ya. Iya. Beda kalau udah berumah tangga, beda, sangat berbeda sekali. 90% beda keadaan pacaran sama berumah tangga. Jadi tanggung jawab itu ada, tanggung jawab lahir batin semua ada, apalagi udah punya anak. Iya. Jadi nanti di situ nampak perubahan pasangan kita. Jadi makanya harus dikenalin dulu betul-betul, jangan buru-buru untuk memutuskan menikah. Itu aja. Terus buat perempuan ini juga, buat pesan pada perempuan, kalau bisa kita jadi perempuan itu mandiri ya, jangan selalu bergantung sama suami. Jadi tiba-tiba kita ditinggal sama suami, bercerai, kita blank. Jadi gimana ya? Jadi hancur gitu, jadi nggak semangat. Padahal kita punya tanggung jawab, punya anak. Rentan sekali hubungannya janda dengan cerita esek-esek. Iya. Paham mungkin maksud Iya, saya ya. paham. Betul. Nah, Pinta sendiri dalam memagari diri agar terhindar dari hal-hal sedemikian seperti apa? Ya kalau saya sih paling memandang anak saya aja ya. Walaupun saya bergaul di lapangan, berteman-teman dengan yang dalam tanda kutip ya, saya berteman sama orang itu semua dekat. Saya mengalami itu juga. Cuman saya lebih fokus ke anak saya. Saya bisa kok tanpa harus begitu. Saya bisa kok. Saya punya usaha walaupun kecil ya kan. Ada keahlian. Iya. Jadi saya bisa kok tanpa harus kayak gitu. Saya bisa nafkain anak saya dengan yang halal, itu aja. Seperti itu. Sebelum masuk nanti ke sosok Bunga, kita lanjut bercerita dengan Pinta. Penampilan elegan, wajah cantik, dan terkesan masih muda. Ini apakah tidak ada kumbang-kumbang lain yang coba menggoda? Pasti banyak ya. Apalagi namanya udah status janda gitu ya. Iya. Makanya sekarang muncul katanya kan janda makin di depan, yang dicari-cari janda ya kan. Bukan lagi Yamaha katanya di depan, janda makin di depan. Nah ini justru menjadi pertanyaan. Banyak godaan. Banyak godaan. Iya. Yang mencoba untuk menghalalkan. Ada, cuman
kita yang masih mungkin masih ada takut atau trauma dengan Trauma ya. pernikahan. Jadi kayak yang saya bilang tadi, jangan terlalu cepat-cepat memutuskan untuk menikah, apalagi udah pernah pengalaman kan. Iya. Iya, jadi Itu mereka yang datang kira-kira di sekitaran usia berapa? kalau setelah janda, kalau saya rata-rata selalu dekat dengan yang anak muda, umur Brondong ya, brondong katanya kan? bukan nggak berondong juga. Kalau umur 25-26 tahun itu bukan berondong lagi gitu. Saya rasa ya udah Udah matang dewasa ya. ya. Cuman memang masih anak muda. Jadi dalam bagusnya. untuk mengambil keputusan udah oke lah harusnya Iya. ya. Cuman kalau untuk jenjang pernikahan saya masih mikir 1000 kali, itu aja. Dengan usaha home industry dengan pendapatan yang merosot, tentu seperti amanat undang-undang harusnya negara hadir dalam hal ini. Harapan Pinta sendiri kepada negara seperti apa? Harapannya sih adalah bantuan dari pemerintah ya, peduli sama kita-kita yang apalagi kayak kami seorang janda yang tidak punya penghasilan tetap ya kan. Iya. Keadaan mau usaha kita juga jadi merosot dengan adanya wabah corona ini. Jadi kita harapannya ada bantuan dari pemerintah lah untuk warganya, apalagi menengah ke bawah. Tapi terakhir pendapatan masih bisa lah untuk kebutuhan hidup ya. Kalau untuk makan alhamdulillah bisa. Kondisi anak sekarang masih sekolah. Sekolah, Tapi stay at home. iya, belajar di rumah. Sekarang sekolah juga online. Gurunya ada grup online di WA, kita dihadirkan, dipoto anak lagi belajar, lagi sholat gitu. Itu kira-kira masalahnya apa? Karena dampak corona ini juga. Enggak, maksud saya Hmm. Pinta kan single parent. Iya. Untuk mencari makan, untuk kerjaan rumah dan segala macam, ditambah lagi dengan pekerjaan mendidik anak di rumah. Iya. Kira-kira mengalami masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah, cuman di rumah kayak di rumah saya itu alhamdulillah orang tua saya masih ada, masih sehat. Nah, terus ada juga uaknya anak-anak. Jadi kalau saya keluar sibuk di luar, ada uaknya yang urus. Artinya Pinta pasca menjanda back to home, kembali ke rumah orang tua. Waktu menikah juga udah di rumah orang tua. Kebetulan saya kan anak sematawayang. Oh, seperti itu. Jadi cuman tinggal orang tua, cuman ada mama di rumah. Oh, single parent juga. Jadi nggak mungkin ditinggalin. Jadi memang udah tinggal di situ. Menikah juga kemarin sempat keluar, cuman balik-balik ke situ juga ke rumah. Oh iya. Ditahan dulu Pinta. Kita kembali masuk ke cerita yang mungkin netizen warganet juga menunggu-nunggu. Seperti janji saya tadi, ada Bunga status orang ketiga dalam hubungan rumah tangga seseorang. Selamat sore Bunga. Agak dikencangkan suaranya biar kawan-kawan. Selamat sore. Iya. Bunga sekarang usianya berapa? 25. 25. Status? Janda. Oh, berarti udah pernah menikah. Sosok Bunga ternyata sosok janda juga di usia 25 tahun. Kita coba ulik kenapa janda begitu marak akhir-akhir ini di Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli bahagian selatan. Bunga menikah di usia berapa? Bunga? Usia 18 tahun. Di usia 18 tahun. Kemudian menjadi janda di usia berapa? 19 tahun. Jadi usia perkawinan cuma 1 tahun. Tidak sampai. Itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena orang ketiga. Korban orang ketiga juga dan sekarang memaksakan diri menjadi orang ketiga juga. Iya. Tapi sekarang kan nggak gini, masuk ke rumah tangga jadi orang ketiga itu nggak mesti harus membubarkan rumah tangga itu. Karena Caranya seperti apa? ya dengan cara ya menjaga si laki-laki tetap harus menjaga keluarganya yang di sana. Karena jadi orang ketiga itu kan bukan mau setiap perempuan. Siapa yang mau jadi orang ketiga? Tidak ada. Posisiku sekarang juga istilahnya ya karena memang udah mentok, udah mau tidak mau ya udah dijalani. Siapapun orangnya, perempuan mana yang mau jadi orang ketiga itu nggak akan mau. Cuman karena keadaan Keadaan apa seperti itu?
maksudnya? Ya mungkin dari situasi keadaan kita yang udah jadi janda. Iya. Terus lingkungan kita juga mungkin banyak yang di luaran dan mungkin banyak berteman dengan laki-laki. Iya ya. Dan awalnya itu memang karena berteman. Jadi mungkin si laki-laki juga mungkin ada kecocokan, rasa nyaman. Awalnya kan kita berteman karena nyaman. Nyaman kemudian asik Mungkin gitu. mungkin dia ada hati. Oh seperti itu. Nggak terpungkiri, Bapak juga pernah jatuh cinta kan? Saya sering jatuh cinta, masalahnya yang mencintai saya nggak ada. Karena kita jatuh cinta tidak dengan ini ya, buta ya. Iya. Seperti itu. Kadang dari berteman, dari rasa bercanda bisa nyaman dan jatuh cinta. Iya ya. Agak dipelankan aja suaranya. Nah, dari pernikahan Bunga yang pertama itu pacar. Jadi dijodohkan oleh keluarga. Udah kenal sebelumnya? Kenal gitu. Cuman ya namanya ngikut orang tua ya. Ya udah gitu. Iya. Lagi-lagi fenomena kandasnya hubungan rumah tangga dikarenakan campur tangan keluarga dan pendesakan dari pihak-pihak luar tanpa didasari cinta tentunya. Salah memilih pasangan mengakibatkan mereka berdua harus berstatus janda. Tapi anehnya untuk Bunga hari ini mengambil jalur jadi orang ketiga di keluarga seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Bunga tadi bahwasanya kenapa dia bisa berubah menjadi orang ketiga di keluarga seseorang, tentunya tanda kutip dikarenakan finansial, uang tentunya ya. Ya Keadaan seperti apa yang mengakibatkan dia seperti itu? Ya seperti yang dijelaskan oleh Pinta sebelumnya, dalam status janda itu tidak enak dan tanpa keahlian akhirnya merubah sosok seorang Bunga menjadi orang ketiga di keluarga seseorang. Nah, kita udah kadung hidup sebagai orang ketiga, Bunga. Kira-kira pesan moral yang mau disampaikan ke publik seperti apa? Ke adik-adik yang masih lajang lah utamanya, atau ke orang tuanya lah misalnya. Ya bagi orang tua, janganlah menekan anak untuk cepat menikah, untuk menentukan siapa pasangan hidupnya. Jangan biarkan anak kalian itu mengambil jalan untuk cepat menikah, karena tidak baik. Karena walaupun orang tua mampu, kadang laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Bukan kadang, saya rasa Jadi istilahnya bagi yang perempuan, carilah cinta itu nggak cukup, carilah laki-laki yang bertanggung jawab. Karena banyak orang yang kaya tapi tidak bertanggung jawab. Dia beruang tapi dia tidak punya tanggung jawab. Apa tugasnya sebagai suami itu tidak tahu. Nah, upaya si orang tua sendiri yang punya anak gadis seperti apa? Harusnya batasi berteman dengan orang di luaran, terutama laki-laki, dengan tidak memaksa dan tidak mengekang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bunga tadi, sudah terlanjur hidup di dunia hedon mungkin mengakibatkan kebutuhannya ya secara tidak langsung ikut hedon. Sementara keahlian dasar dia tidak punya, seperti yang disampaikan oleh Pinta tadi. Pinta hidup sebagai janda tapi masih memiliki keahlian dengan cara kuliner untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti komentar dari seseorang tadi, janda katanya tidak memiliki kapasitas untuk bersuara. Nyatanya ketika saya duduk di antara mereka, sepertinya banyak inspirasi, banyak ilmu yang didapat. Kenapa kita harus bersuara? Karena orang-orang yang sudah berilmu dan berjasa di luar sana enggan untuk bersuara tentang mereka. Kira-kira pesan lain yang mau disampaikan, Pinta? Buat apa? Buat masyarakat. Buat masyarakat, jangan memandang janda sebelah mata. Tidak semua salahnya di janda. Nggak ada loh wanita yang ingin jadi janda. Cuman takdir mungkin udah membuat kita seperti ini. Jadi kadang kalau
laki-laki yang udah berkeluarga, suami orang, kadang berteman sama kita, dibilanglah janda gatal apalah, padahal suami dia yang negor, nggak ditegur nanti salah, dibilang sombong, awak tegur dibilang awak gatal, serba salah jadi janda. Susah menyandang status janda. Jadi jangan selalu menyalahkan janda. Kita lihat juga keadaannya, kenapa dia seperti ini, kenapa dia jadi kayak gini. Dia punya tanggung jawab yang besar di rumah, punya tanggung jawab, punya anak, jadi dia berjuang buat anak dia. Jadi jangan sepenuhnya disalahkan ya. Dilihat juga siapa dia jandanya, latar belakangnya, pendidikannya. Itu. Jadi pendidikan maksudnya Pinta punya pendidikan? alhamdulillah. Ya. Pendidikan apa? Alhamdulillah saya sarjana hukum. Sarjana hukum. Seorang perempuan cantik, memiliki latar belakang pendidikan, tidak menutup kemungkinan untuk hidup menjadi janda. Mungkin catatan bagi kawan-kawan yang ada di luar sana. Iya. Nah, terus lanjut. Itu dia. Jadi jangan memandang negatif sama seorang janda ya. Nggak gampang jadi kita jadi janda, karena kita punya tanggung jawab, makanya kita berjuang apapun semua di luar sana kita kerjakan yang berhubungan dengan laki-laki, suami orang. Jadi jangan sepenuhnya kita disalahkan, kita lihat juga keadaannya kenapa seperti itu. Itu jangan memandang remeh, jangan memandang sebelah mata sama janda, jangan berpikiran negatif, positif thinking aja ya, karena kita juga saya rasa semua juga punya wawasan ya, punya pendidikan untuk berpikir. Jadi dia janda, kerjanya begini, gatal. Jadi kadang suami orang yang negor kita dibilang kita yang menggatal kan, kita dibilang kita yang padahal suaminya nanti nggak dijawab, dibilang sombong. Nah jadi Kali ketika cerita suami. karena memang kan kalau di mata masyarakat yang namanya orang ketiga itu pasti tetap yang jelek. Iya. Tapi cobalah bagi istri yang di rumah janganlah langsung menyalahkan orang ketiga. Iya. Coba kita perhatikan suami kita dulu. Kenapa suami kita itu bisa keluar? Mungkin dia kurang nyaman di rumah. Makanya dia keluar. Kalau nyaman di rumah pasti suami itu betah di rumah. Walaupun dia kenal seseorang di luar pasti dia kembali ke rumah. Si Bunga dalam hal kita cerita tadi, Bunga adalah sosok orang ketiga dalam keluarga seseorang. Iya. Cara Bunga untuk kenalan dengan mereka seperti apa biasanya? Kenal dari luar. Karena luar? seseorang laki-laki itu juga bermain di luar. Dia nggak nyaman di rumah, mungkin dia lagi santai-santai di luar. Kenal dari kawan ke kawan. Seperti itu. Ya mungkin baik, karena banyak saya kenali, karena laki-laki itu ya nggak betah di rumah. Makanya dia cari di luar, kadang dia lama di luar. Banyak laki-laki yang lama di luar itu banyak. Karena apa? Cobalah tanya hati perempuan masing-masing. Bukan aku menyalahkan semua perempuan, tidak. Aku nggak bermaksud buat semua perempuan istri-istri itu nerima adanya orang ketiga, enggak. Aku juga nggak mau jadi orang ketiga. Siapapun tidak mau. Dan nggak semua pelakor mau merusak rumah tangga Dan orang. nggak semua orang ketiga itu mau merusak. Ya. Tapi karena memang mau tidak mau, karena kita udah sempat nyaman, sempat ada hati. Dengan suami seseorang misalnya. Kita tahu cinta itu buta, itu nyata. Itu udah aku buktikan, cinta itu buta. Ya. Dan suami itu terkadang tidak semuanya yang dia itu dikenal dia perempuan yang di luar sana bakal dicintai dia, tidak. Kadang istri di rumah, iya aku dekat dengan si ini, padahal dia cuma berkawan, tidak ada maksud buat merusak. Iya, Bunga udah berapa lama menjadi orang ketiga? Privasi boleh? Privasi ya. Pengalaman selama menjadi orang ketiga pernah dilabrak oleh istrinya mungkin? Pernah, pasti. Pernah. Bagaimana cara Bunga untuk mengatasi itu? Kalau dilabrak secara langsung belum, tapi kalau lewat telepon iya. Kayak manapun itu tetap aku salah. Cara Bunga untuk menjelaskan ke istrinya bahwasanya si suami ini perlu sesuatu yang dia dapat dari Bunga seperti apa? Maksudnya gimana? Alasan si suami untuk lari ke tangan Bunga karena dia nggak dapat itu di si istrinya, kan seperti itu. Iya. Cara Bunga untuk menjelaskan itu? Nggak bisa dijelaskan. Karena tadi alasan Bunga saya dengar bahwasanya Bunga tidak punya motivasi untuk merebut seseorang. Iya, karena memang kenyamanan. Tapi rasa nyaman itu nggak usah munafik, pasti kalau udah nyaman pasti ada rasa cemburu. Oh seperti itu. Rasa cemburu ada, rasa memiliki pasti ada.
Perempuan mana yang ingin pasangannya itu bersama orang lain, itu tidak ada. Ya, dari cerita Bunga itu yang sempat lanjut ke jenjang pernikahan ada? Ada. Ada. Dan keluarganya tahu. Tahu, kalau aku sampai saat ini tahu, dan aku masuk ke keluarga si laki-laki. Oh, seperti itu. Itu poligami atau Kalau pakai dari- siri? Kalau sampai saat ini siri Siri. Udah sempat ada anak ada. dengan si ini, si suami tadi. Enggak lah. Dengan- Anak-anakku ada. Kalau itu belum. Oh, belum. Karena kan dijaga juga. Iya, Karena iya. keadaan yang membuat kami harus seperti itu. Kata kasarnya, daripada mar anjing-anjing berzina-zina. Nah, itulah kata kasarnya. Iya. Lebih baik ya udah seperti itu. Dihalalkan. Nah, coba untuk berulang kali. Aku sempat bilang, udah kau balik sama keluarga, perbaiki rumah tanggamu yang sebelumnya. Udah coba perbaiki, tapi ternyata istri tidak ini. Agak sedikit masuk ke ranah yang agak sedikit privasi. Jarak antara Bunga dengan suami itu berapa? Tahu? 10 tahun. Tinggi ya. Lebih dewasa dia. Artinya iya. Nah, dalam cerita nafkah Kenapa? dinafkahi. Beda dengan Pinta. Pinta tadi udah putus nafkah dari Ini dinafkahi mantan dengan suami. yang sekarang ya. Kalau mantan suami tidak. Iyalah, tapi sekarang jadi bini seseorang Iya, kan. Nah, iya. Maksudnya kalau saya tanggung jawab anak tidak. jadi dari mantan suami dulu pernah dinafkahi. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Karena kami kan bisa pada saat hamil. Oh, berarti anak yang sekarang anak dari suami yang pertama. Anak aku, anak yang dari anak dari suami pertama. Oh, gitu ya. Karena aku juga ya kayak ini bilang itu, aku janda gara-gara janda dulu, mungkin seperti itu. Iya. Janda di usia muda tanpa keahlian seperti itu ya. Iya, tanpa kalian. Pak Baunari Tonang, tolong jelaskan dulu yang pakai baju hitam, katanya sarjana hukum. Tolong jelaskan apa penyebabnya menjadi. Udah dijelaskan tadi Pak Firmansyah Panggabean. Mungkin Bapak Apa yang di atas? ya? Yang di atasnya Kenapa apa? menjadi janda gitu ya? Iya. Yang di atasnya apa itu? Kata? Saya jadi janda ya karena janda. Nggak jelas. Dari janda karena pelakor juga. Dari Pak Ganti Tua Siregar, dalam psikologi pintu masuk rasa itu dimulai dari intensitas yang dialogis hingga klik dokter simpati lalu empati. Itu sepertinya. Dalam psikologis pintu masuk Nggak paham. pintu masuk rasa itu dimulai dari intensitas yang dialogis. Maksudnya intensitas seringnya kita untuk berdialog. Iya. Nah, seperti itu. Dari berteman. Tadi udah dijelaskan Bang Ganti Tua, tadi udah jelaskan Bunga bahwasanya kenapa dia menjadi seorang orang ketiga di hubungan seseorang karena intensitas dialog tadi. Lama kelamaan tanpa sadar rasa muncul dan nyaman pun menyertai. Karena berteman. Dari berteman. Jadi dibatasi lah, mulai sekarang yang namanya berteman, bercanda itu dibatasi dengan Apalagi lawan sama jenis. suami orang. Kayak dengan suami orang, dengan canda, cobalah dibatasi. Karena rasa nyaman itu dimulai dari rasa bercanda. Iya. Rasa nyaman itu dimulai dari rasa bercanda. Ujar Bunga. Dia bercanda lama-lama jadi serius. Namanya kita manusia, kita normal. Berteman lama-lama jadi nyaman. Rasa nyaman itu Kalau ada. niat jadi pelakor nggak Niat ada yang itu punya tidak niat ada. jadi pelakor. Dan suami itu ingin menduakan istri itu sebenarnya tidak ada. Percayalah. Keadaan. Tidak ada suami yang niat memang menyelingkuhin istrinya, itu tidak ada. Cuman karena mungkin dia berteman di luar dan mungkin ada namanya rumah tangga, pasti ada konflik, ada berantem. Mungkin dia jenuh, pening di rumah, mungkin dia keluar. Tiba-tiba dia cocok dengan seseorang yang ngobrol. Lama-lama ada rasa. Ya, bisa dipahami kira-kira Bang Ganti. Bang Ganti ini seorang hipnoterapi. Iya, tahu. Kenal? Tahu, kenal. Enggak kenal. Bunga kan Saya kenal. itu masukan dari Bang Ganti. Oke, masuk ke sepertinya antusias publik tinggi, banyak penonton. Dibilang pelakor ya kan? Iya. Janda, siapa sih? Ya, pandangan umum
dari Pinta sebagai janda untuk keluarga, untuk istri-istri yang ada di luar atau mungkin untuk anak-anak gadis yang ada di luar, bisa disampaikan? Jadi walaupun menjanda, tidak semua janda itu buruk. Apalagi disebut pelakor, tidak semua. Dan pelakor seperti teman tadi, Bunga. tidak ada orang yang niatnya jadi pelakor. Mungkin karena berteman lama-lama jadi nyaman, jadi terjadilah orang ketiga. Terus buat semua masyarakat, tidak semua janda itu pelakor, tidak semua janda itu buruk. Jadi positive thinking aja ya. Dalam memilih pasangan. Iya, dalam memilih pasangan. Saya pun janda, jadi janda karena orang ketiga. Jadi kalau bisa, kalau saya pribadi ya, sebisa mungkin saya tidak jadi pelakor. Makanya berteman pun saya selalu sama anak muda yang lajang. Kalau bisa diulangi tadi edukasi dari Pinta bahwasanya sebagai perempuan harus punya skill. Iya, buat para perempuan walaupun punya calon suami, buat para perempuan walaupun punya suami yang kelihatan mapan ataupun kaya, bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk cari duit, tidak punya skill. Jadi suatu saat kita nggak tahu takdir atau nasib kita kayak mana, tiba-tiba ditinggal suami, kita tidak punya apa-apa. Makanya jadi kadang bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi, Persiapkan Kian. iya, jadi walaupun punya suami yang mapan atau apa, kalau bisa sekarang perempuan zaman sekarang harus mandiri, pintar cari duit. Jadi waktu suatu saat ditinggalkan sama laki-laki, kita udah nggak kaget, udah siap gitu. Udah siap. Iya. Itu pesan Iya. moral dari Pinta Jangan seorang. hanya meminta sama laki-laki, berharap sama laki-laki, jangan. Iya. Karena perempuan sekarang harus mandiri, harus pintar, cerdas. Itu aja. Maruli harahap si Pinta tapi narasumberna. Bang, kirim salam dari Maruli Harahap. Waalaikumsalam Bang Maruli Harahap. Iya. Ya, kenal. Ya, itu tadi dia pesan moral dari Pinta. Sebagai seorang perempuan, jauh hari harus menyiapkan diri bahwasanya suatu waktu peluang untuk menjanda itu pasti menghampiri Anda sebagai perempuan. Siapkan kian keahlian agar ketika Anda dituntut untuk hidup mandiri, Anda tidak kewalahan atau justru terjerumus ke hal-hal yang negatif. Iya. Pandangan dari Bunga sebagai orang ketiga, pesannya mungkin untuk umum. Ya, sebagai istri, bijaklah dalam bersuami, jaga suami kita, buatlah di dalam rumah tangga itu sesuatu yang tidak pernah bosan. Setiap hari bisa bermacam-macam suasana, karena percayalah, walaupun tugas suami itu di luar hanya mencari makan, tapi pikirannya itu penat. Jangan sampai suami itu lebih nyaman di luar dibanding di rumah. Percayalah, tidak ada suami yang ingin berselingkuh di luar, itu tidak ada. Dan tidak ada perempuan yang ingin menjadi orang ketiga. Karena saya sebagai orang ketiga juga tidak mau seperti ini. Cuman karena kedekatan dan kenyamanan dan sering jumpa dan sering bercerita, bercanda, lama-lama nyaman. Jadi cobalah sebagai istri, sayangilah, jangan mentang-mentang aku udah menikah, aku udah jadi istrinya. Jangan. Tetaplah sayangi suami, jaga suami. Jangan sampai lebih nyaman suami itu di luar. Pesan untuk mereka yang memiliki anak-anak gadis agar jangan sempat menjadi memiliki nasib serupa dengan Bunga. Bisa? Tolonglah yang punya anak, batasilah anak kita itu bergaul dengan siapapun, berteman dibatasi, dan janganlah sesekali orang tua itu menekan anak supaya cepat menikah atau menjodohkan, karena efeknya buruk. Jadi kalau ada anak kita yang perempuan, janganlah biarkan bergaul dengan yang walaupun hanya sebatas itu teman, itu udah dianggap abang. Tidak, batasilah semuanya, percayalah. Jangan sampai semua nanti udah terjadi baru menyesal. Nah, itu dia hasil bincang kita dengan Vina, janda beranak 3, dan juga Bunga, orang ketiga di hubungan keluarga seseorang. Mengingat waktu juga sudah tidak bisa lagi kita sambung. Saya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebetulnya dengan mereka, tapi karena sebentar lagi akan ada azan maghrib, kita sudahi jumpa kita di Bincang Tonang. Closing statement kita untuk petang ini,
hidup tidak dituntut untuk pandai, tapi pandai-pandailah. Karena tidak ada orang yang ingin hidup sebagai benalu, sebagai sampah, dan sebagai masalah dalam kehidupan orang lain. Akhir kata, ulang loja membina pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.